Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan jamaah desa. Dan kali ini kita berada di Bangkalan, Madura, tepatnya di parkiran. Dan kita sedang berjalan kaki menuju makam waliullah, yakni Mbah Syekhona Khalil Bangkalan, yang dimana tepatnya di desa Mertajasa, Kabupaten Bangkalan. Dan terlihat di sini kita berjalan kaki sambil menikmati suasana di pagi hari, sekitar kurang lebih jam 6 atau mungkin kurang. Dan dimana di sini kita sudah melihat dengan jelas di samping sebelah kanan adalah masjid beliau Mbah Syekhona Khalil Bangkalan. Ikuti terus petualangan kami karena kali ini kita akan berziarah ke makam beliau dan juga melihat suasana sekitar di dalam masjid dan juga nanti di area parkiran di mana kita akan mencari sesuatu atau mungkin dari teman-teman yang ingin berbelanja oleh-oleh dari Bangkalan Madura ini. Dan di sini sudah terlihat tampak dekat, dan di depan itulah makam beliau dan juga ayahanda beliau, dan juga ada makam masyayikh yang ada di situ. Dan teman-teman sobat petualang, sebelum kita masuk atau berziarah, kita akan berwudu dulu di depan atau area masuk. Dan di sini kita melihat betapa megahnya masjid beliau Mbah Syekhona Khalil Bangkalan yang berbalut dengan warna keemasan dan juga areanya sangat luas, jadi untuk yang parkir motor juga bisa. Dan di sini kita bersama rombongan sudah di dalam area masjid, dan di depan inilah makam beliau Mbah Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau adalah ulama besar yang lahir pada tahun sekitar 1820-an, dan sewaktu kecil beliau Mbah Khalil Bangkalan sudah menunjukkan bakat yang istimewanya, yakni ingin belajar ilmu agama yang lebih, terutama ilmu fikih dan nahwu yang sudah mumpuni atau hafal dengan baik, yaitu Nazam Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait yang membahas ilmu nahwu sejak di usia muda. Dimulai dari perjalanannya menimba ilmu agama sewaktu muda, beliau Mbah Khalil Bangkalan belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dan setelahnya menimba ilmu dari Langitan, Tuban, beliau lalu pindah menimba ilmu lagi ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Dan setelahnya itu beliau ingin menimba terus ilmu lagi dan masuk ke Pondok Pesantren Kebun Candi. Selama belajar di pondok pesantren inilah beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan dan menetap di Sidogiri. Perjuangan dan semangat beliau dalam menimba ilmu agama tidak ingin merepotkan orang lain, bahkan juga kedua orang tua beliau. Dan hingga akhirnya beliau Mbah Khalil Bangkalan ingin sekali pergi ke Mekah Al-Mukarramah, yang dimana beliau ingin bercita-cita untuk menimba ilmu agama di sana. Lalu dengan perjuangan beliau untuk menabung dan juga menjadi pekerja buruh pemetik kelapa yang ada di pesantren Banyuwangi, tepatnya pengasuhnya yang terkenal mempunyai kebun kelapa. Dan setelahnya beliau tiba di Mekah Al-Mukarramah, beliau menimba ilmu dengan belajar yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu guru ulama Indonesia dari Banten. Di antaranya gurunya yang dari Mekah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Syed Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki, dan Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asyarwani. Dan masih banyak lagi perjalanan beliau yang mungkin tidak bisa kita ceritakan di sini karena mungkin waktunya yang tidak terlalu cukup. Dan setelah berziarah dari makam beliau Mbah Khalil Bangkalan, kita langsung menuju ke tempat parkiran sembari mencari cenderamata atau oleh-oleh, di mana di depan masjid beliau ini banyak sekali yang menjajakan atau pedagang-pedagang yang dimana para rombongan peziarah yang dari luar kota
maupun yang dari sekitar sini untuk menjajakan atau ingin menikmati suasana dengan mencari oleh-oleh di sekitar area tempat sekitar parkiran sini. Dan teman-teman sobat petualang, mungkin kalau mempunyai waktu luang bisa berziarah ke sini dan juga sambil menikmati sekaligus mengenal lebih dekat Mbah Syekhona Khalil Bangkalan yang tepatnya ada di Madura, Kabupaten Bangkalan, dan ditemani oleh kakek saya. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Mungkin dari kita cukup sekian dulu. Jika ada kata-kata yang salah dalam berucap atau penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami, tempatnya khusus tur di Wali yang ada di Jawa Timur dan di Madura. Sampai bertemu kembali dan terima kasih.